Oke. Oke, kita masuk lagi ya pada bimbingan divisi ginjal hipertensi ya. Yang pertama, laki-laki 46 tahun datang dengan keluhan nyeri pinggang sejak 2 jam yang lalu. Keluhan disertai kencing berbatu, nyeri ketok pada CVA. CVA itu apa? CVA singkatannya costovertebral angel, di mana foto bolos abdomen jumpai gambaran radio opak. Radio opak tahu ya, warna putih. Gambaran ke warna apa namanya? Gambaran dia putih di ureter. Jenis batu yang menyebabkan gambaran radiologis tersebut di atas adalah. Jadi ini diagnosisnya apa? Ureterolithiasis. Nah, jadi intinya kalau misalnya nggak pusing ya BSK, batu saluran kemih. Tapi kan secara anatomis harus jelas. Apakah di nefrolithiasis, ureterolithiasis, di vesikolithiasis, ureterolithiasis. Tapi sepertinya jarang banget kita dapat. Biasanya itu udah hampir keluar dia. Nah, jadi kalau ketika misalnya diperhadapkan dengan prevalensi, jadi batu, kalau misalnya kalian baca di Harrison, prevalensi batu yang paling banyak adalah kalsium oksalat, diikuti oleh kalsium fosfat, diikuti oleh asam urat, batu asam urat ya. Terus yang diikuti oleh batu struvit atau magnesium amonium fosfat. Jadi nama lain dari batu struvit itu adalah batu MAP. Jadi B dan E sama aja. Nama lain magnesium amonium fosfat dan atau struvit. Ya. Yang memberikan gambaran dari, jadi batu itu ketika kita lihat dari pencitraan radiologis terbagi dua, apakah batunya radiopak ataukah batunya radiolucent. Batu yang radiopak semua yang diawali dengan kalsium. Jadi kalsium fosfat, kalsium oksalat pasti dia batunya radioopak. Sedangkan seperti sistein, ini dia batu asam urat, struvit, semuanya dia karena dia basisnya dasarnya bukan kalsium, sehingga gambarannya adalah radiolucent. Tetapi semua batu yang komposisinya berasal dari kalsium, jadi nggak perlu dipikirkan, pokoknya semua yang berbasis kalsium pasti dia radio opak. Jadi warnanya putih pada saat dilakukan plain radiography atau foto DNO. Bisa kelihatan dia warna putih. Oke, lanjut di pertanyaan kedua. Laki-laki 52 tahun datang ke IGD dengan keluhan kesadaran menurun. Jadi kunci kalimat kata kesadaran menurun ya. Kata kesadaran menurun kunci dulu, kemudian dialami sejak 1 hari. Pasien juga merasa lemas, mual dan muntah. Dan ingat di sini ada risk factor, riwayat DHT dan DM yang tidak terkontrol selama 10 tahun terakhir. Jadi dia sudah mengarahkan kita bahwa pasien ini hipertensi dan diabetes, dan pemeriksaan laboratorium jumpai HB 8 gram per desiliter. Jadi ini kondisi anemia renal, anemia yang diakibatkan oleh gangguan ginjal. Kemudian leukositnya masih bagus, trombositnya masih bagus, tapi lihat kadar uriumnya 328, kreatininnya 14,9. Jadi kalau ditanyakan dengan hitung GFR-nya di bawah 15. Nah, jadi kalau ditanyakan pada pasien ini, apa sih diagnosis utamanya? Apa? Enggak, diagnosis utama pada pasien ini tetap mengacu pada kesadaran menurun sejak 1 hari yang lalu. Jadi ini adalah encephalopathy uremicum. Jadi encephalopathy yang terjadi pada peningkatan kadar urium. Di mana kondisi penyebabnya adalah chronic kidney disease. Jadi pasien ini adalah CKD. Tapi keluhan utamanya adalah encephalopathy uremicum. Artinya ketika kalian diperhadapkan dengan kondisi encephalopathy uremicum, berarti di pikiran kita pasien ini pasti butuh tata laksana segera. Karena penyebabnya adalah kadar urium yang tinggi, 328, dan ini tidak akan mungkin bisa dinormalisasi dalam waktu cepat dengan menggunakan obat. Sehingga ketika ditanyakan pilihannya, maka pilihannya adalah renal replacement therapy, ya RRT. Karena RRT ada dua, bisa hemodialisis, bisa CAPD, ya. CAPD. Continuous. Apa CAPD singkatan dari?
Ambulatory peritoneal dialysis ya, continuous ambulatory peritoneal dialysis ya. Dan dia sudah menjelaskan dia GFR-nya estimated glomerular filtration rate-nya di bawah 15 ml per menit per 1,73 BSA. Artinya kalau misalnya cara menghafalnya saya normalnya kan IGFR itu 120, 90 sampai 120-an ya. Jadi kita bagi aja. Kalau misalnya saya cuma mengingat di bawah 15, pokoknya dia stadium 5. 15 sampai 29, stadium 4. 30 sampai 59, berarti stadium 3. Terserah nanti dibagi 3A, 3B, sisa bagi 2 aja. Terus di atas 60, 2. 60 sampai 90, 1. Oke? Cara menghafalnya kayak gitu. Jadi pasien ini adalah kondisi gagal ginjal akut non kronik atau gagal ginjal kronik end stage. Ini akut non kronik atau gagal ginjal kronik end stage. Lihat, dia sudah, kalau misalnya dia sudah di bawah 15, kita anggap stadium 5, kita nama lainnya adalah ESRD, end stage renal disease. Jadi ini yang benar adalah gagal ginjal kronik end stage. ESRD, gagal ginjal stadium 5. Kita sebut sebagai ESRD, end stage renal disease. Artinya sudah butuh hemodialisa. Gagal ginjal kan akut on kronik. Jadi gini disebut sebagai akut on kronik apa sih namanya? CKD kronik, akut on kronik renal disease ya, atau gagal ginjal akut pada penyakit kronik ginjal. Artinya kalau misalnya pasien ini pada dasarnya dia sudah menderita CKD. Ketika kita periksa estimated laju filtrasi glomerular filtration rate sebelumnya itu sudah di bawah 60 ml per menit per 1,73 BSA. Tetapi ada kondisi akut, misalnya tiba-tiba kena serangan jantung, serangan infark, sehingga menyebabkan disfungsi dari otot jantung. Jadi kontraktilitas miokard menurun, sehingga aliran darah ke ginjal semakin berkurang, sehingga memperberat fungsi ginjalnya, sehingga turun sampai ke stadium 4 atau stadium 5 yang membutuhkan RRT, renal replacement therapy. Itu kita sebut sebagai gagal ginjal akut on kronik. Jadi ada penyebab akut yang menyebabkan dia berpindah stadium ke stadium selanjutnya. Oke? AKI tidak mungkin. Kenapa kita berpikir ke arah akut kidney injury? Karena ada faktor predisposisi, ada faktor komorbid yang bisa menjelaskan kejadian ini. Dalam hal ini adalah hipertensi dan diabetes mellitus. Terus ada tanda kronik yang lain, apa itu? HB-nya rendah. Ketika kalian menemukan tanda kronik HB rendah, berarti pasti itu bukan AKI. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana membedakan dengan AKI prerenal yang terjadi karena perdarahan? Kan misalnya orang shock, hemoragik misalnya, orang dengan luka bakar yang menyebabkan volume plasma berkurang. Ketika volume plasma dalam tubuh berkurang, secara otomatis tubuh akan selalu berusaha mempertahankan organ vital, dalam hal ini otak. Karena ketika otak sudah kehilangan pasokan, dia tidak bisa mengkonsumsi bahan bakar selain glukosa, sehingga dia harus dipertahankan kehidupannya. Maka yang berkorban pertama kali adalah ginjal. Nah, bagaimana membedakan keduanya? Ya, lihat anamnesisnya. Dan tidak mungkin ada ini kalimat riwayat HT dan DM, karena namanya akut, kecuali pada kondisi kronik ya. Nah, jadi kalian harus ingat kembali bahwa per definisi apa sih yang disebut dengan gangguan chronic kidney disease ya, chronic kidney disease. Jadi ini kenapa deh? Ya, oke. Disebut sebagai chronic kidney disease yang pertama harus terminologinya lebih dari 3 bulan dari sudut pandang waktu ya. Kemudian kita bisa melihat dari dua sisi. Yang pertama, ada kerusakan ginjal dengan atau tanpa penurunan GFR. Jadi bisa jadi misalnya GFR-nya itu masih 90, tapi ketika dilakukan pencitraan dengan imaging abdominalitas,
misalnya didapatkan adanya pyelonefritis kronik, atau misalnya didapatkan adanya kista di ginjal. Itu kan kelainan anatomis, tapi GFR-nya masih bagus di atas 60, atau di atas 90, atau di atas 120. Maka itu tetap kita anggap sebagai chronic kidney disease, meskipun nanti stadiumnya bukan di stadium di bawah 60, bukan stadium 3. Ya. Terus ada juga kondisi di mana sebaliknya, IGFR-nya di bawah 60, tetapi pada saat dilakukan pencitraan radiologis, normal aja fungsi ginjalnya. Normal aja struktur ginjalnya. Nggak ada batu, nggak ada perubahan struktur, nggak ada pyelonefritis kronik, tidak ada juga hidronefrosis, tidak ada kista di ginjal. Tapi kok GFR-nya di bawah 60 ml per menit. Dan itu berlangsung di atas 3 bulan. Jadi harus ada syarat waktu lebih dari 3 bulan, kelainan anatomis, baik disertai maupun tidak disertai dengan penurunan GFR, atau sebaliknya didapatkan GFR-nya di bawah 60, tapi tanpa atau dengan kelainan kerusakan ginjal, kita anggap sebagai chronic kidney disease. Nah, diagnosis ginjal CKD itu menganut CGA sistem, C dan CGA sistem. Cause, C mewakili dari cause penyebab, G mewakili dari albuminurinya, grade-nya, G itu berarti stadiumnya, dan A itu albuminurinya. Jadi CGA sistem. Jadi misalnya pada pasien ini penyebabnya adalah diabetes, anggaplah diabetes. Berarti kita sebut sebagai nefropati diabetes sebagai C, kan sistemnya CGA. C. Terus stadiumnya stadium berapa tadi ini? 5, berarti nefropati diabetes atau nefropati hipertensi G5, sisa lihat urinalisanya. Kalau misalnya biasanya kan kita jarang memeriksa albuminuri, ya. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan di urinalisa positif 1, artinya itu sudah setara dengan A3. Berarti kita tulis nefropati hipertensi atau nefropati diabetes G5A3. Kalau misalnya dia sudah hemodialisa, kita tulis saja misalnya nefropati diabetes G5D. G5 dialisis. Oke. Nih, cara menghitung GFR. Jadi, cara menghitung GFR yang dipakai sekarang itu kita menggunakan ini. Estimated GFR berdasarkan CKD-EPI. Tapi ini kan kalau dihitung-hitung secara manual lama banget. Jadi ada programnya, bisa kalian lihat di KX Calculate. Nah, kalau misalnya mau hitung manual, ini bisa menggunakan Cockcroft and Gault formula. 140 kurang umur, dikali berat badan, dibagi 0,8 kali creatinine serum. Kalau pada perempuan. Pada laki-laki enggak. Ya. Nah, bagaimana kalau AKI? Apa perbedaan AKI? CKD mengerti ya? Jadi kalau AKI, per definisi itu adalah ini, peningkatan kadar creatinine serum lebih dari 0,3 mg per desiliter dalam 48 jam, dalam 2 hari. Jadi kalau misalnya kreatininnya sebelumnya 0,5, kemudian naik menjadi 0,8 dalam 48 jam, maka itu sudah memenuhi kriteria AKI. Kalau misalnya diperiksa hari ini, diperiksa besok, naik lebih dari 0,3, maka dia masuk kriteria AKI. Atau bisa juga peningkatan kadar kreatinin serum lebih dari 1,5 dari nilai baseline yang diketahui dan diasumsikan terjadi dalam waktu 7 hari. Atau bisa juga dengan melihat urin volumenya di bawah 0,5 cc per kilogram berat badan dalam 6 jam. Jadi volume kencing, volume BAK manusia normal itu antara 0,5 sampai 1 mili per jam. Jadi kalau misalnya berat badan kalian 60, berarti 0,5 kali 60. Berarti sekitar 30 dalam 1 jam. Dalam 6 jam harus ada kurang lebih 180 cc. Artinya ketika kalian volumenya di bawah itu dalam 6 jam, maka kalian menderita AKI dari sudut pandang urin output. Jadi untuk menilai AKI, kita bisa melihat dua parameter, parameter creatinine serum dan parameter urin output. Ngerti ya sampai situ? Nah, berdasarkan staging, itu yang dulu masih menganut kriteria Riffel ya. Garis, apa lagi? Nantilah kita lihat.
Nah, yang kriteria yang terbaru yang kita pakai itu ini, stage 1, stage 2, stage 3. Jadi kalau misalnya dia 1,5 sampai 1,9,9 dari nilai baseline, maka itu stadium 1. Gampang menghafalnya. 2 sampai 2,9 dari nilai normal, nilai reference, itu stadium 2. Stadium 3, itu kalau misalnya di atas 3,0, 3 kali lipat dari nilai baseline. Atau dia sudah membutuhkan renal replacement terapi, itu stadium 3 artinya. Nah, terus ada definisi terbaru. Ada yang kita sebut sebagai AKD, Acute Kidney Disease. Bila mana ini berlanjut, misalnya didapatkan urinnya peningkatan serum kreatininnya lebih dari 1,5 kali, itu berlanjut sampai 90 hari. Sebelum 90 hari, maka itu kita sebut sebagai AKD, Acute Kidney Disease. Kalau lebih dari 90 hari, maka dia berpindah menjadi CKD. Jadi ada 3 klasifikasi yang kita gunakan saat ini. Klasifikasi ini nih, di tahun 2019 belum ada. 2018 belum ada. Ini klasifikasi yang baru. Jadi ada yang kita sebut sebagai AKI, Acute Kidney Injury, Acute Kidney Disease, dan CKD. Bagaimana membedakan keduanya, ketiganya? Dari sudut pandang waktu, AKI terjadi di bawah 7 hari. AKD terjadi di atas 7 sampai 3 bulan, sebelum 3 bulan. CKD terjadi lebih dari 3 bulan. Ini dia perbedaannya. Nah, kalau AKI kita bagi menjadi 3. Ada AKI prerenal, ada AKI renal, dan AKI postrenal. AKI prerenal itu berkaitan dengan volume deplesi. Volume deplesi bisa dalam bentuk hemoragik, bisa non-hemoragik. Misalnya, ada kasus seseorang luka bakar, misalnya derajat 3 atau 2B ke atas. Kemudian dia mengalami shock. Berarti dia mengalami shock hipovolemik, tapi dia non-hemoragik. Karena bukan darah yang keluar, tapi plasma yang habis. Kalau misalnya shock, berarti jumlah jumlah plasmanya berkurang. Akibatnya apa? Secara otomatis tubuh selalu berprinsip bahwa yang harus diselamatkan pertama kali adalah otak. Sehingga organ lain harus berkorban. Dengan cara apa? Dengan vasokonstriksi. Karena terjadi vasokonstriksi, aliran darah ke dirinya berkurang. Tapi aliran darah secara sistemik ke otak akan meningkat. Terjadilah kondisi AKI yang kita sebut sebagai AKI prerenal. Jadi AKI prerenal terjadi pada semua kondisi yang melibatkan volume deplesi hilang. Tetapi ada juga kondisi yang lain. Tidak hilang plasmanya, tidak hilang darahnya, tapi kok bisa AKI? Contoh misalnya pada kasus heart failure, pada kasus shock kardiogenik. Apa yang terjadi pada kondisi shock kardiogenik? Cardiac output turun. Karena cardiac output turun, tekanan darah turun. Karena tekanan darah turun, maka secara otomatis mekanismenya harus kembali lagi ke awal. Otak harus diselamatkan. Maka yang berkorban lagi adalah ginjal. Jadi ingat ya, AKI prerenal bisa terjadi pada 2 kasus. Yang pertama, volume deplesi, hilang cairannya dalam bentuk plasma yang hilang atau darah yang hilang. Atau bisa juga tidak ada kehilangan volume deplesi, tetapi ada gangguan di pompa jantung yang menyebabkan aliran darah ke ginjal berkurang. Oke? Jadi jangan sampai ada kasus kalian pusing lagi kok ada pasien misalnya ada kasus pasien dengan infark miokard ekstensif kena hampir semua otot, terus kok bisa AKI, ditanya masalah AKI-nya, AKI apa ini jenisnya? Maka AKI-nya adalah AKI prerenal. Nah, berbeda misalnya pada kasus AKI renal atau AKI intrinsik. Misalnya gangguan vaskular, ada trombosis di daerah vaskular di ginjal, di peritubular. Kemudian pada kasus glomerulonefritis, terus akut tubular necrosis, acute interstitial nephritis. Terus ada juga kondisi postrenal. Contoh misalnya, kalau pada kasus ditanyakan seorang laki-laki umur 50 tahun dengan gangguan miksi tidak lampias, pancaran berkurang, sedikit-sedikit ke kamar mandi. Kira-kira kalian berpikir AKI apa tuh? Postrenal. Karena apa? BPH. Jadi benign prostat hypertrophy. Sebaliknya ada kasus lagi. Seorang perempuan 50 tahun datang dengan keluhan dispareunia. Kemudian ada perdarahan dari vagina. Kemudian ada bau menyengat. Terus terjadi AKI.
Kalian berpikir arti apa? Kausa CA cervix. Ya. Jadi kausanya CA cervix. Jadi kausa obstruktif. Ya. Oke, lanjut. Laki-laki 56 tahun datang ke dokter dengan pemeriksaan keluhan kepala dan pusing disertai kesemutan pada kedua telapak tangan dan kaki. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan DM sejak 5 tahun yang lalu ya. 6 bulan sebelumnya pasien pernah cek fungsi ginjal dan dinyatakan ada penurunan fungsi ginjal. Kali pemeriksaan mendapatkan tensinya hipertensi, GDS-nya 205, urinnya 72, kreatin 29. Pilihan terapi hipertensi yang tepat pada pasien ini adalah kenapa? Ya, kenapa? Apa dasarnya? Ya, jadi memang pada pasien DM, apa sih yang terjadi pada DM? Terjadi proteinuria. Jadi biasanya pada DM itu akan terjadi proteinuria karena terjadi kerusakan di glomerulus sehingga terjadi bocor proteinnya ke dalam urin. Sehingga saya akan mencari obat yang bisa menurunkan tekanan darah sekaligus menurunkan protein urin. Pertanyaan kritisnya, kenapa sih kalau protein masuk ke dalam urin? Memang masalah? Jawabannya, ketika protein masuk dalam urin, maka dia bisa menyebabkan nefritis interstisial. Dia akan menyebabkan peradangan pada peritubular. Itu dampaknya sehingga obat yang bisa menurunkan protein dalam urin kita sebut sebagai renoprotective agent. Nah, jadi obat-obat yang bisa menurunkan kadar proteinuri kita sebut sebagai obat yang renoprotective. Karena proteinuri sendiri itu akan menyebabkan sklerosis, fibrosis pada peritubular sehingga kita harus kurangin. Nah, carilah obat yang bisa menurunkan proteinuri. Dalam hal ini kita bisa menggunakan pilihannya ACE inhibitor ataupun ARB. Bagaimana mekanisme kerjanya sampai dia menurunkan proteinuri? Nah, sekarang bagaimana ACE inhibitor, angiotensin converting enzyme inhibitor. Bagaimana mekanisme kerjanya jika diterjemahkan pada afferent arteriol dan efferent arteriol. Jadi yang masuk kan A, yang keluar E ya. Jadi ingat aja yang masuk A, yang keluar E. Jadi yang masuk adalah arteriol afferent dan yang keluar adalah arteriol efferent. Nah, ini bagaimana mekanismenya? Yang pertama kan kalau misalnya respon yang terjadi ketika terjadi penurunan aliran darah ke ginjal itu yang pertama dia harus melebar. Kan kalau dia vasokonstriksi malah aliran darah ke glomerulus ini akan menurun sehingga akan terjadi peningkatan kreatinin. Sehingga dia ketika terjadi penurunan aliran darah ke ginjal seharusnya ini akan terbuka arteriol afferent. Nah, jadi dia harus terbuka supaya aliran darah ke ginjalnya ini bagus. Nah, sebaliknya dari sudut pandang arteriol afferent, maka dia akan mengalami vasokonstruksi sehingga terjadi peningkatan di dalam sini. Jadi ini meningkat, ini menyempit, secara otomatis tekanan dalam sini akan meningkat sehingga urin yang keluar akan semakin banyak. Itu patofisiologi ketika terjadi kondisi AKI sebagai respon dari ginjal. Nah, artinya ketika tekanan glomerulus meningkat, apa yang terjadi? Proteinuri akan semakin besar. Kenapa? Sudah ada terjadi kebocoran sebelumnya. Nah, mekanisme AC adalah membuka ini. ACE inhibitor membuka arteriol efferent sehingga tekanan di sini tuh bisa berkurang. Sehingga dia bisa menurunkan proteinuri. Oke, jadi mengerti ya kenapa kita memilih itu?
Oke, lanjut. Nih, laki-laki 12 tahun datang di bawah ibunya ke IGD dengan keluhan bengkak pada kelopak mata, dan tungkai. Pasien juga mengeluh BAK berwarna merah dan sejak 2 hari yang lalu BAK menjadi sedikit. Berarti kita bisa mengasumsikan bahwa ini kemungkinan AKI dari sudut pandang urin output. Kan AKI tadi kita tentukan berdasarkan urin output dan creatinine serum. Kalau dari kasus kita bisa menganggap bahwa kemungkinan ini AKI dalam tinjauan dari sudut pandang urin output. 2 minggu yang lalu pasien mengalami sakit tenggorokan namun sudah sembuh. Dia ada infeksi yang berkaitan dengan tenggorokan. Maka kalian harus tahu infeksi apa yang paling sering sana pada daerah ini. Bisa strepto, bisa yang lain juga. Tapi kalau misalnya dia sudah meningkatkan gangguan seperti ini, HB-nya 9,5, leukositnya sudah naik, trombosit, dan urin temukan case eritrosit dan proteinuria. Maka yang tepat pada kasus ini adalah TNAPS. Singkatan dari glomerulonefritis akut pasca streptococcus. Ya. Kenapa bukan sindrom nefrotik? Kan bengkak nih matanya. Lihat ini deh. Proteinuria pada pasien dengan ini, proteinuria masif. Ya. Jadi ciri khas dari nefrotik itulah diawali dengan proteinuria masif. Berarti ketika dikatakan proteinuria masif, kalian pasti bingung. Apa yang dimaksud dengan proteinuria masif? Berarti harus ada alat ukurnya dong. Apa alat ukur yang dipakai untuk menentukan bahwa ini masuk ke proteinuria masif? Pemeriksaan apa? Pemeriksaan? Karena kan kalau kalian bisa sebut aja proteinuria masif, orang bingung. Apa kriterianya dong kalau begitu? Ya kan? Sama ketika misalnya baik dan buruk, kriterianya harus jelas. Itu kan kriteria kualitatif. Makanya harus ketika diperhadapkan dengan kriteria kualitatif, kalian harus tahu apa kriteria kuantitatifnya. Jadi apa dengan apa? Dengan pemeriksaan urin S-Bah. Karena itu adalah urin kualitatif dalam 24 jam. Jadi protein urin S-Bah-nya itu lebih dari 3,5 gram per desiliter. Jadi penyebab utama nefrotik sindrom itu adalah proteinuria masif. Nanti kita tarik ke belakang. Kalau proteinuria masif, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau terjadi proteinuria masif? Nah, kalian harus kembali ke ilmu dasar bahwa ternyata jumlah terbesar protein yang ada dalam tubuh, jenis protein yang ada dalam tubuh adalah albumin. Sehingga ketika terjadi proteinuria masif, albumin adalah yang paling banyak sekaligus yang paling kecil ukurannya. Sehingga ketika terjadi proteinuria masif, maka pasti yang terdampak terhadap albumin. Jadi kejadiannya yang pertama dimulai dari proteinuria masif, terdampak dalam darah hipoalbuminemia. Dari hipoalbuminemia berlanjut ke belakang. Apa yang terjadi? Terjadi penurunan tekanan onkotik dalam plasma. Karena terjadi penurunan tekanan onkotik dalam plasma, terjadilah edem anasarka. Nah, tentu pertanyaan berikutnya, kalau misalnya protein dalam tubuh menurun, masa sih nggak ada respon dari hati? Masa sih tubuh kita membiarkan begitu saja? Kan tubuh itu tidak pernah seperti itu modelnya. Ketika kita sakit, dia berusaha untuk menyehatkan kita. Ketika misalnya ada sesuatu yang rendah, pasti ada usaha kompensasi dari tubuh kita. Apa kompensasinya? Maka kompensasinya hati akan meningkatkan sintesis lipoprotein sebagai pembawa protein. Sayangnya, ketika terjadi peningkatan kadar lipoprotein, juga akan diikuti dengan peningkatan VLDL, LDL. Sehingga pada mereka yang mengalami sindrom nefrotik pada umumnya akan didapatkan kondisi dislipidemia atau hiperkolesterolemia bisa terjadi. Jadi, muaranya dari proteinuria masif, dapatkan dalam darah hipoalbuminemia, dapat urea manasarka, dapat dislipidemia. Oke. Dan tidak mungkin dapatkan proteinuria positif 2 aja, pasti lebih. Pasti 3 ke atas, kalau misalnya dari urin analisa. Tapi ini bukan kriteria diagnostik untuk menentukan sindrom nefrotik. Kita harus menggunakan urin kuantitatif 24 jam, urin S-Bah namanya. Lebih dari 3,5 gram per desiliter per 24 jam. Nah, kalau nefritik
Kenapa bukan nefritik? Ada proteinuri, terus ada hipertensi. Apa sih tanda khas dari nefritik? Ada proteinuri, hematuri, terus apa? Ada hipertensi. Ini hipertensi pasiennya. Kalau genap sama aja. Nah, cuma karena dia kasus ini mengarahkan kita bahwa dia ada riwayat infeksi sebelumnya, maka kita tidak memilih sindrom nefritik, kita memilih GENAPS. Kenapa kita nggak sebut sebagai gagal ginjal akut? Tidak ada istilah gagal ginjal akut. Yang ada akut renal aki prerenal tahap 3 yang membutuhkan RFP. Terus nefrolitiasis, batu. Nggak mungkin lah. Nah ini patofisiologisnya. Beginilah contohnya. Jadi nefritic syndrome itu banyak, bisa dalam bentuk MPGN, membranoproliferative glomerulonefritis, bisa dalam bentuk post-infectious glomerulonefritis. Jadi sebenarnya kasus ini adalah kasus sindrom nefritik, tapi karena ada penyebab spesifiknya, maka kita anggap sebagai GENAPS. Nah, nih, bisa ini pada kasus vaskulitis Tennyson-Lane. Nah, semuanya jadi jangan sampai kalian ditanya patofisiologinya kenapa bisa terjadi seperti itu kerusakan ginjal. Ini jawabannya. Terjadi imun kompleks deposit dalam glomerulus dari sirkulasi. Ya, jadi jangan sampai kalian ditanyakan bagaimana patofisiologinya ini yang paling sering nih. Adanya kompleks imun deposit dalam glomerulus yang berasal dari sirkulasi. Jadi berarti ada antibodi dan antigen. Antibodi dari mana? Dari dalam tubuh. Antigen dari mana? Ya, berarti antigen dari, kalau misalnya kita berbicara post infeksi glomerulonefritis atau GENAPS, berarti dari Streptococcus. Berarti yang kita cari berikutnya adalah apa pemeriksaannya? Asto, anti streptolisin O. Jadi kalau misalnya di kasus dapat anti streptolisin O dengan gangguan fungsi ginjal, berarti dia mengarahkan kita ke GENAPS. Jadi pada ujungnya dia akan menyebabkan inflamasi dan proliferasi sel di glomerulus. Ini menyebabkan kondisi proteinuria, kemudian ini juga karena ini juga menjelaskan kenapa kok pada sindrom nefrotik itu hanya proteinuria saja. Kok nggak ada ini? Kok nggak ada hematuri? Sedangkan pada sindrom nefritik ada hematuri. Ini jawabannya. Karena perubahan permeabilitas glomerulus itu juga terhadap RBC. Nah, kalau pada nefrotik sindrom, dia hanya pada molekul yang paling kecil, dalam hal ini albumin, sehingga kita tidak menemukan adanya hematuri. Oke. Nah lagi, 37 tahun datang menjadi pada pinggang kiri. Ini dia kasih clue supir antar kota, jarang minum ya, karena takut sering kencing saat menjalankan tugas. Alasannya karena memang masjid selalu dikunci. Ya kan? Jadi makanya kan kalau masjidnya nggak dikunci kan dia bisa singgah dari masjid untuk kencing. Sebenarnya bukan karena jarang takut kesering kencing, karena dia tidak mendapatkan tempat kencing yang ideal. Ya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan nyeri ketok CVA kiri, berarti kemungkinan ada masalah di kiri. Penunjang apa yang paling tepat dilakukan untuk membantu diagnosis? Kenapa bukan USG? Penunjang yang apa yang paling tepat nih? Kenapa bukan MRI numbal? Kenapa bukan retrograde uretrografi? Buat apa retrograde uretrografi? Lihat di mana masalahnya. CVA kiri, berarti di daerah ginjal pelvis. Ginjal pelvis sampai ureteropelvic junction. Jadi di situ permasalahannya. Jadi kita nggak mungkin melakukan retrografi. Jauh banget yang mau dilihat di atas tuh kalau melakukan retrografi, retrograde. MRI lumbal ya tidak ada sih secara spesifik dikatakan bagaimana fungsi MRI. BNO 3 posisi. Sulitnya BNO hanya bisa melihat batu yang
opak. Kalau radiolucent susah. Makanya agak sulit kalau misalnya kita melihat struktur batu itu dari BNL. Sementara kan potensi batu pada pasien itu bisa radiolucent, bisa radio opak. Sehingga terus USG sebenarnya bisa aja, cuma USG itu tergantung operator. Kalau operatornya dapat, kalau enggak. Maka kita bisa CT scan non kontras. Kalau misalnya memang yang paling tepat ya. Tapi kalau pemeriksaan paling awal, ya bisa pakai USG. Ya. Atau misalnya pasiennya lagi hamil nih. Tapi ini kan laki-laki. Jadi ya memang itu CT scan non kontras. Tapi andai kan ini perempuan 30 tahun hamil datang ke dari pelayanan kiri, maka ini kita minimalisir paparan sinar ke janin. Ya. Lanjut. Wanita 28 tahun mengeluh nyeri pada pinggang sebelah kanan lagi nih. Sejak 3 hari yang lalu, nyeri terasa tidak menjalar. Pasien juga merasa demam tinggi selama 3 hari. Berarti pasien ini kita bisa anggap bahwa dia ada penyakit mendasar yang berkomplikasi pada infeksi. Sehingga diagnosis yang tepat pada pasien adalah ISK komplikata. Nah, karena ada ISK pada mereka yang ada batunya di dalam. Jadi kita sebut ISK. Jadi ISK itu ada dua, ada uncomplicated UT dan ada complicated UT. Jadi ada ISK komplikata dan ada ISK uncomplicata, ISK sederhana. Jadi ISK sederhana ISK yang terjadi pada mereka yang tidak ada kelainan struktural di saluran kemihnya. Itu intinya. Sedangkan ISK komplikata, ISK yang terjadi pada mereka yang ada kelainan pada struktur saluran kemihnya plus kondisi yang bisa menyebabkan, bukan plus ya, atau kondisi yang menyebabkan lebih mudahnya mereka terkena infeksi. Contoh pada kasus imunosupresi pada HIV. Ya, itu kita anggap sebagai ISK komplikata. Jadi sebenarnya diagnosis pada pasien ini adalah ISK komplikata. Tapi karena dia spesifik pada lokasi, nyeri ketok CVA, maka diagnosisnya adalah pyelonefritis. Sebenarnya kemungkinan nefrolitiasis, tapi karena dia arahkan kita pada kondisi infeksi, maka jawabannya adalah pyelonefritis. Jadi ISK berdasarkan kompleks tidaknya kita bagi atas komplikata dan unkomplikata, tapi berdasarkan lokasinya kita bagi dua, ISK atas dan ISK bawah. ISK atas cuma ada satu, dalam hal ini adalah pyelonefritis. ISK bawah banyak, ada sistitis, bisa uretritis, bisa epidemititis pada laki-laki, bisa apa lagi? Bisa uretritis pada misalnya uretritis berumur. Jadi jawaban yang benar di sini adalah pyelonefritis. Lanjut, wanita 32 tahun, ini hamil lagi nih. Jadi dia sudah kasih disclosure bahwa dia hamil di trimester berapa nih? Udah mau partum 37 sampai 42, berarti trimester 3. Nyeri saat berkemih sejak 3 hari yang lalu. BAK berarti SK pada kehamilan. Leukosit ekstrasinya positif, nitritnya positif. Ya, jadi ini tanda khas untuk diurinalisa ya. Kalau kalian menemukan nitrit, berarti itu infeksi saluran kemih. Nah, tata laksana yang diberikan pada pasien ini tentu yang pertama harus memperhatikan ini kehamilannya. Ciprofloxacin bisa nggak diberikan? Golongan quinolone bisa nggak diberikan? Karena kenapa? Kenapa nih ciprofloxacin mempengaruhi pertumbuhan epifisis pada bayi? Terus nystatin jamur, metronidazole
Ingat ya, tata laksana untuk ISK itu pilihannya cefalosporin satu, terus yang kedua quinolone dan golongan cotrimoxazole yang sederhana. Nah, jadi apa yang mau diberikan pada pasien ini? Amoxicillin. Oke, ini yang saya sebut tadi, yang sudah tidak dapatkan sebenarnya. Ini sudah ditinggalkan kriteria ini risknya. Rival, jadi rival ya. Jadi dulu sebelum ada klasifikasi yang terbaru, ini sudah ditinggalkan sih. AKI berdasarkan stadium dibagi menjadi rival, risk, injury, failure, loss, dan end stage rival. Nah, sekarang kita pemeriksaan tekanan darah 110/70, nyeri ketok CVA, nyeri tekan, suprapubik, kandung kemih tidak teraba, lakukan pemasangan kandung urin, outputnya 100 cc. Apakah diagnosis pada kasus ini? Ya, failure ya. Kalian bisa buka kok. Jadi stadium rival, saya juga nggak pernah membaca ini karena kita nggak memakai lagi sistem kayak ini. Kita pakai itu yang tadi, yang stadium yang menggunakan stadium 1, 2, 3 itu aja. Kriteria rival itu lebih kompleks lagi. Jadi kapan kita sebut R deh? Kalau berdasarkan urin output, masalahnya kan ini data pasien nggak ada berat badannya. Dianggaplah misalnya berat badannya 50, anggaplah 50 ya. Berat badan perempuan usia 45 tahun, ya anggaplah 50-an lah. Berarti kalau 50 kali 0,5 berapa? 25 kali 6 berapa? 150. Ini 100 di bawah 100 cc. Kalau misalnya, kalau kita sebut sebagai risk ya, kalau misalnya dia berat badan urin outputnya itu di bawah 0,5 selama 6 jam. Jadi kalau misalnya berat badannya ini 50, berarti dalam 6 jam itu dia minimal harus 250 cc. Kita sebut sebagai injury kalau 0,5 dalam 12 jam. Tapi kalau kita lihat ini 12 jam nih, tidak bisa BAB 12 jam. Nah, kalau 12 jam, dia tidak bisa BAB, BAK sih 12 jam, tapi dia masih ada urin outputnya 100 cc. Nah, kalau misalnya kita hitung, kalau 0,3, kita katakan sebagai dia failure kalau di bawah 0,3 dalam 12 jam. Jadi kalau berat badannya tadi berapa? 50, berarti harusnya 150. Ini di 100. Makanya dia masuk ke stadium failure. Nah, lagi. Laki-laki 71 tahun, usia tua ya. Tidak mau makan dan minum. Jadi kemungkinan ada intake yang bermasalah. Dia shock di bawah 90 nih. Dengan takikardi. Tidak BAK selama sejak 12 jam terakhir. Tidak BAK ini 12 jam terakhir. Pada penulisan laboratorium depan GDS 154, kreatinin 3,2. Apakah diagnosis pada pasien ini? Ingat, intake. Jadi apa ini, Dek? Jadi gagal ginjal akut prerenal. Gampang kan? Lihat aja faktor risikonya. Tidak ada intake, berarti berkaitan dengan volume plasma. Apalagi ada keluhan mual dan muntah. Ya. Nah ini. Sang laki-laki datang dengan sulit kencing sejak 1 hari. Jadi pada jengkol. Nah ini apa sih dia kasusnya? Nyeri pinggang tanpa disertai demam. Ya. Jadi keracunan jengkol. Jadi apa jawabannya, Dek? Natrium
Ya, natrium bikarbonaat. Nah, lagi. Laki-laki 45 tahun datang ke rumah sakit dengan masalah nafas. Pasien mengeluh jika terdapat mual muntah, bengkak ini ya. Labnya kreatinin 2,4, HB 9,2. Pasien, diagnosis pasiennya apa nih? Lihat aja risk faktornya. Kira-kira apa? Apakah gagal ginjal akut dengan HB 9,2 tidak ada riwayat perdarahan? Oke. Apakah ginjal kronis eksaserbasi akut? Maksudnya gimana nih? Nah, sebenarnya lebih tepat akut dan kronik, tapi kan nggak ada riwayatnya. Nggak ada mual muntah. Jika terdapat sedikit BAB, bengkak. Enggak. Nefrotik enggak. Nefritik apalagi, enggak dari riwayat tekanan darah. Maka jawabannya adalah gagal ginjal kronis. Alasannya karena yang pertama, HB-nya udah rendah, kreatinin meningkat, kemudian ada riwayat DM dan HT yang disangkal tapi ya. Nah, tapi ini ada risk faktornya, mengkonsumsi minuman berenergi sejak muda. Kayak apa tuh? Kayak keratin daeng, terus apa lagi? Kuku bima, dan seterusnya, estrajos. Lanjut, ini lagi. Jadi tekan suprapubik. Ini sudah kasih keyword nih. Jadi apa nih? Sudah sistitis, berarti SK atas atau bawah? Bawah. Jadi komplikata atau unkomplikata? Nah, berarti dia non komplikata karena tidak ada data, ada tidak kelainan struktur di ginjalnya. Datang, ini hipertensi lagi. Pada pemeriksaan fisik dapatkan tekanan darah 140/90, nadi 76. Pasien telah tercatat memiliki tekanan darah serupa pada 2 kunjungan poliklinik sebelumnya. Artinya kita sudah bisa menetapkan bahwa pasien ini mengalami hipertensi. Nah, diagnosis pasien adalah stage 1. Oke, apa definisi hipertensi? Bila tekanan darah sistolik lebih dari 100, ini secara umum ini. Jadi lebih dari 140 dan atau aja atau dan, karena kan masing-masing konsekuensinya beda. Kalau misalnya kalian mengatakan tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan diastolik lebih dari 90, berarti harus ada keduanya. Kalau misalnya kalian sebut sebagai tekanan darah sistolik lebih dari 140 atau diastolik di atas 90, berarti salah satunya boleh. Tapi kalau misalnya konsekuensi kalian bilang dan atau, maka tekanan darahnya di atas 90, kalau misalnya kalian temukan bersamaan di atas 90 diastolnya, maka masuk kriteria. Tapi kalau misalnya kalian tidak temukan bersamaan, jadi apa? Iya, dan atau. Itu maksud saya. Itu telah kritis ketika kalian mendapatkan sebuah definisi. Hati-hati dengan kalimat konjungsinya. Karena dampaknya akan berbeda. Nah, berarti ketika di atas itu dan atau, jadi tekanan darah sistolik di atas 140 dan atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm Hg. Berarti kalau tidak ada klasifikasi, maka semuanya akan rata. Padahal dampak organnya berbeda ketika tekanan darah di atas 180, di atas 200. Jadi secara otomatis ada klasifikasi selanjutnya dong. Antara 140 sampai 159, kita masuk di hipertensi stage 1. Diastolnya 90 sampai 99 stage 1. Dan atau ya, lebih dari 160 sampai dengan 160 sampai masih ada hipertensi stage 3? Enggak ada. Jadi udah di atas 160 stage 2. Di atas 100 sampai dengan 100 diastolnya stage 2. Kapan kita sebut sebagai isolated systolic hypertension? Ada kriteria isolated systolic hypertension. Itu sering masuk juga di soal. Jadi jangan sampai kalian dapat kasus kayak begini ya. Usia 43 tahun datang kontrol ke poliklinik.
sekarang tanpa gejala. Pada pemeriksaan fisik terdapat tekanan darah 140/70. Kalian masuk apa itu, hipertensi atau enggak? Nah, ya saya coba ganti kali apa namanya ukuran tekanan darah. Sistolnya 140, diastolnya 70. Diagnosisnya apa? Hipertensi apa? Stage 1. Jadi tetap hipertensi stage 1. Tetapi manakala kalian mendapatkan alternatif jawaban isolated systolic hypertension, maka itulah jawaban yang benar. Jadi isolated systolic hypertensi adalah hipertensi yang terjadi pada sistolik aja. Pada umumnya terjadi pada orang utan, orang tua. Jadi orang tua, ya. Kenapa demikian? Karena pada orang tua seiring dengan pertambahan usia, otot polos akan semakin kaku, stiffness, sehingga lebih dominan tekanan darah sistolnya yang naik. Kenapa saya nggak sebut normal? Ya bukan, pasti bukan normal. Kenapa nggak sebut sebagai prehipertensi? Ya bukan. Berarti harus pertanyaan berikutnya, kapan saya sebut sebagai prehipertensi? Antara kan tadi antara 139 ke bawah berapa? 120. Terus kapan saya sebut sebagai krisis hipertensi? Berarti kan kalau ada yang sebutan krisis hipertensi, berarti itu hipertensi di luar kondisi biasanya. Sama kalau misalnya kita mau sebut krisis moneter, berarti ada gangguan ekonomi yang luar biasa. Jadi kalau misalnya kita sebut sebagai krisis hipertensi adalah kondisi hipertensi yang luar biasa. Tetapi definisi luar biasa tidak cukup. Harus ada, lagi-lagi harus ada kriterianya. Apa kriterianya kalau gitu? Tekanan darah sistolik lebih dari 80. Dan atau lagi enggak? Atau enggak pakai atau dan atau malah? Nah, lo. Ayo. Jadi kriteria untuk dikatakan krisis hipertensi adalah yang pertama apa? Tekanan darah sistoliknya harus di atas 180 dan atau diastoliknya di atas 120. Ingat ya, karena kan jangan sampai di kasusnya ada yang iseng bikin tekanan darah diastoliknya di atas 140 misalnya. Kalian bingung kan? Kayaknya belum memenuhi kriteria nih karena harus 180. Padahal itu baru diastolik. Nah, tapi secara umum biasanya kita melihat tekanan darah sistoliknya di atas 180. Krisis hipertensi kita bagi menjadi dua kelompok. Ada yang kita sebut sebagai hipertensi urgensi, ada yang kita sebut sebagai hipertensi emergensi. Berarti meskipun sama-sama krisis, ada yang harus ditata laksana secara cepat. Yang mana itu? Yang emergensi. Nah, kalau begitu pertanyaan selanjutnya, kapan sih seseorang dikatakan sebagai hipertensi emergensi? Ya, hipertensi emergensi ketika ada target organ damage. Apa sih target organ damage itu? Dari mata apa? Dari mata bisa kita dapatkan papil edema. Di jantung bisa dengan akut coronary syndrome. Di ginjal bisa dengan aki. Di hati ada enggak? Enggak ada. Di paru? ARDS, akut respiratory distress syndrome. Ya. Lima 53 tahun, hipertensi sejak 5 tahun. Pasien datang dengan untuk kontrol. Saat ini tidak ada keluhan nih. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit lain. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tekanan darahnya 160/100. Berarti hipertensi stage berapa? 1, 2, 150. Nadi 88 kali per menit. Nafas 6 kali. Target tekanan darah pasien adalah kurang dari 140 karena tidak ada komorbid. Kalau ada komorbidnya harus di bawah
130 ya. Kalau bit namanya CKD atau DM. Habis. Oke deh. Silakan di save dulu sebelum kita masuk ke intro. Berarti sisa satu ya intro.